Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah mengisi presensi di Google Form? Kalau belum, tolong diisi dulu ya, karena itu sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini, Ibu bisa kembali mendampingi kalian untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, tetapi hal ini jangan sampai mematahkan semangat kalian untuk terus belajar. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu, jujur, dan tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat yang digunakan dalam perhitungan limit. Yang ketiga, menjelaskan arti dan menghitung limit fungsi di satu titik dan di tak hingga. Yang keempat, menghitung limit fungsi aljabar di satu titik dan di tak hingga. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, anak-anak, hari ini kita masih mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, sebelumnya kita membahas tentang pengertiannya, kemudian dari sifat-sifatnya, kemudian salah satu cara penyelesaiannya yaitu substitusi langsung. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua cara penyelesaian lainnya, yaitu ada pemfaktoran dan ada juga perkalian sekawan. Nah, langsung saja kita ke materinya ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Cara pemfaktoran digunakan jika pada cara sebelumnya, yaitu substitusi langsung, diperoleh nilai tak tentu. Dan biasanya pemfaktoran ini dimanfaatkan untuk fungsi yang bentuknya pecahan. Jika fungsi pembilang dan penjemput memiliki faktor yang sama, maka fungsi tersebut dapat disederhanakan. Kita perhatikan bentuk yang di bawah ini ya. Limit X mendekati A dari X kurangi A dikalikan dengan Gx per X kurangi A dikalikan dengan Hx. Nah, jika disederhanakan, maka hasilnya adalah limit X mendekati A dari Gx dibagi dengan Hx. Cara yang kedua yaitu menggunakan cara pemfaktoran. Agar kalian lebih memahaminya dengan baik, di sini kita akan membahas dua contoh soal dengan menggunakan cara pemfaktoran. Contoh soal yang pertama, yaitu tentukan limit berikut dengan cara pemfaktoran. Soalnya adalah limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi 4 per X kurangi 2. Penyelesaiannya, nah, X kuadrat dikurangi 4 per X kurangi 2 ini, kita cari faktornya dulu ya. X kuadrat dikurangi 4 itu jika difaktorkan, maka menjadi X kurangi 2 dikali X ditambah 2. Nah, karena di sini antara penyebut dan pembilangnya ada yang sama, yaitu X kurangi 2 sama dengan X kurangi 2, kita bagi, maka hasilnya 1, maka bersisa X ditambah 2. Kemudian kita substitusikan nilai X mendekati 2-nya itu ke X tambah 2, maka hasilnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka limit X mendekati 2 dari X kuadrat kurangi 4 per X kurangi 2 hasilnya adalah 4. Oke, next kita ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah X dikurangi 6 per X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2, dengan X-nya itu tidak sama dengan 1. Penyelesaiannya, tentunya kita harus cari faktornya dulu antara penyebut dan pembilang ini, gitu ya. Faktor dari
pembilang yang x kuadrat tambah x kurangi 6 itu adalah x kurangi 2 dikalikan dengan x ditambah 3. Sedangkan untuk penyebutnya, yaitu x kuadrat dikurangi 3x tambah 2, faktornya itu x kurangi 2 dikalikan dengan x kurangi 1. Karena antara pembilang dan penyebut itu ada yang sama, yaitu x kurangi 2 dengan x kurangi 2, kita bagi antara pembilang dan penyebut. Maka sisanya tinggal x tambah 3 per x kurangi 1. Nah, maka kemudian kita substitusikan nilai x mendekati 3-nya ini ke x tambah 3 per x kurangi 1. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 3 dibagi dengan 3 kurangi 1. 6 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 3. Nah, maka limit x mendekati 3 dari x kuadrat ditambah x dikurangi 6 per x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang cara yang ketiga, yaitu perkalian sekawan. Nah, perkalian sekawan adalah bentuk perhitungan yang tujuannya untuk memperoleh faktor yang sama sehingga dapat disederhanakan. Nah, cara ini digunakan untuk fungsi pecahan dan memuat bentuk-bentuk fungsi akar. Supaya memiliki nilai sama, maka perkalian sekawan ini harus dilakukan pada penyebut dan pembilang. Bentuk sekawan adalah bentuk aljabar yang memiliki tanda berlawanan. Misalkan, di sini ada A ditambah B dengan A kurangi B. Kemudian ada X dikurangi akar dari X tambah 2 dengan X ditambah akar dari X tambah 2. Nah, cara yang ketiga yaitu menggunakan perkalian sekawan. Agar kalian lebih memahaminya dengan baik, di sini kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan limit berikut ini. Limit x mendekati 2 dari x dikurangi 1 per akar dari x kuadrat ditambah 3 dikurangi 2. Penyelesaiannya yang pertama, kita kalikan sekawannya itu ya, sekawan dari penyebutnya ini. Sekawan dari penyebutnya adalah berarti dikalikan dengan akar x kuadrat ditambah 3 ditambah 2 per akar x kuadrat ditambah 3 ditambah 2. Kemudian kita hitung. Setelah dihitung, hasilnya adalah x dikurangi 1 dikalikan dengan akar x kuadrat tambah 3 ditambah 2 per x kuadrat ditambah 3 dikurangi 4. Nah, kemudian penyebutnya ini kita sederhanakan lagi, kita hitung lagi, maka hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 1. Kemudian x kuadrat kurangi 1 ini kita faktorkan menjadi x kurangi 1 dikalikan dengan x ditambah 1. Kemudian kita perhatikan antara pembilang dan penyebut itu sama-sama memiliki x kurangi 1 ya. Kemudian kita bagi saja x kurangi 1 dibagi dengan x kurangi 1, hasilnya adalah 1. Maka yang bersisa itu tinggal akar x kuadrat ditambah 3 ditambah 2 per x tambah 1. Kemudian kita substitusikan nilai x mendekati 2 ini ke akar x kuadrat ditambah 3 ditambah 2 per x ditambah 1. Maka hasilnya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 3 ditambah 2 per 2 ditambah 1. Hasilnya adalah akar 4 ditambah 3 adalah akar 7, kemudian berarti akar 7 ditambah 2 per 3. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi bentuknya, diubah bentuknya menjadi 1/3 dikali akar 7 ditambah 2. Nah, jadi limit x mendekati 2 dari x kurangi 1 per akar dari x kuadrat ditambah 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1/3 dikali akar 7 ditambah 2. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah limit x mendekati 2 dari akar x tambah 2 dikurangi akar 3x dikurangi 2 per x kurangi 2. Penyelesaiannya, tentunya kita harus kalikan dengan sekawannya. Di sini kita kalikan sekawannya dari pembilangnya. Sekawan dari pembilangnya adalah akar dari x tambah 2 ditambah dengan akar dari 3x dikurangi 2. Kemudian setelah dikalikan dengan sekawannya, kita hitung ya, kita operasikan, maka menjadi
limit X mendekati 2 dari X ditambah 2 dikurangi 3X dikurangi 2 per X kurangi 2 dikalikan dengan akar dari X tambah 2 ditambah akar dari 3X kurangi 2. Kemudian kita hitung kembali, operasikan kembali, maka menjadi negatif 2 dikali X kurangi 2. Penyebutnya sama seperti ini. Kemudian, karena antara pembilang dan penyebut sama-sama memiliki X kurangi 2, maka kita bagi antara X kurangi 2 di pembilang dan X kurangi 2 di penyebut. Hasilnya adalah negatif 2 per akar dari X tambah 2 ditambah 3X kurangi 2. Kemudian kita substitusikan nilai X mendekati 2 ini ke persamaan yang ini. Maka negatif 2 per akar dari 2 tambah 2 ditambah akar dari 3 dikali 2 kurangi 2. Maka setelah kita hitung kembali hasilnya adalah negatif 1 per 2. Maka limit X mendekati 2 dari akar X ditambah 2 dikurangi 3X kurangi 2 per X kurangi 2 hasilnya adalah negatif 1 per 2. Nah, itu tadi penjelasan tentang dua cara penyelesaian dari limit fungsi aljabar yang bentuknya limit X mendekati A dari suatu fungsi fx. Yang disertakan juga dengan contoh-contoh soalnya. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Apabila masih ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya dan berdiskusi di grup WhatsApp kelas dengan teman-teman kalian yang tentunya didampingi oleh ibu sendiri. Nah, agar kalian lebih paham tentang materi pada pembelajaran hari ini, Ibu telah mengirimkan LKPD yang harus kalian kerjakan bersama teman sekelompok kalian, dan juga ada tugas individu yang harus kalian kerjakan secara individu, dan dikumpulkannya sesuai dengan ketentuan yang telah Ibu berikan. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Marilah kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.